Selama ini kita sering menikmati energi listrik dan bahkan tidak bisa lepas dengan energi tersebut. Pada zaman ini, hampir semua peralatan di lingkungan kita berhubungan dengan energi listrik. Nah, bagaimana ya bisa sampai di rumah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang cara menyalurkan energi listrik tema 4 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu kan peran listrik dalam kehidupan kita di era globalisasi ini. Sekarang kita akan membahasnya bagaimana sih listrik itu sampai ke rumah kita. Ayo kita cari tahu. Sebelum itu, subscribe dulu ya channel ini serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih ya. Sekarang kita akan lihat dan amati peralatan rumah yang memakai energi listrik. Jika kita lihat rumah dan kita amati rumah kita selalu menggunakan listrik bukan? Nah, yang pertama kita lihat kita ada televisi, ada kulkas, ada blender, ada lampu, ada magicom, ada HP, dan lain sebagainya kan? Nah, kira-kira tahukah kamu bagaimana ya listrik itu sampai ke rumah kita? Inilah cara listrik sampai di rumah kita melalui sistem penyaluran. Sistem penyaluran energi listrik terbagi dalam beberapa bagian yang disebut dengan sistem tenaga listrik atau STL. Sistem STL ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, pembangkit, yang kedua, transmisi, yang ketiga, distribusi, yang keempat, konsumen. Kita bahas pembangkit dulu ya. Pembangkit adalah proses di mana listrik dibangkitkan. Nah, listrik dibangkitkan biasanya melalui PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU, dan lain-lain. Biasanya pada pembangkit ini listrik dibangkitkan 6 kV sampai 24 kV. Ini tidak langsung diarahkan ke konsumen karena semakin jauh listrik itu mengalir, tenaga akan semakin berkurang. Nah, karena hal ini maka di gardu induk atau trafo step up nanti akan dinaikkan tegangannya. Tujuan dinaikkan agar mengurangi rugi-rugi daya akibat panjangnya saluran. Makin tinggi tegangannya, maka makin berkurang rugi daya yang terjadi. Biasanya pada tegangan ini dinaikkan menjadi 500 kV yang dikenal dengan istilah tegangan ekstra tinggi. Kemudian 500 kV ini akan masuk ke trafo gitet atau gardu induk tegangan ekstra tinggi, kemudian akan diturunkan lagi menjadi 150 kV oleh step down. Nah, pada trafo step down ini kemudian akan diturunkan lagi menjadi 20 kV yang dikenal dengan gardu distribusi, atau yang kita kenal dengan istilah gardu tiang. Nah, pada gardu tiang ini juga ada step down-nya. Di sini juga akan diturunkan dari 20 kV menjadi 380 volt yang akan disalurkan melalui industri, gedung, pabrik, dan bisnis. Nah, pada gardu distribusi ini kemudian tegangan yang 20 kV akan diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi 220 volt yang akan disalurkan ke rumah, pabrik, atau tempat sosial. Nah, seperti itu cara penyaluran energi listrik sehingga dia sampai ke rumah kita. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang penyaluran energi listrik. Jadi tadi dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama itu melalui pembangkitan atau melalui pembangkit listrik. Yang kedua melalui transmisi atau yang dikenal dengan tegangan ekstra tinggi. Yang ketiga melalui distribusi yang dikenal dengan tegangan menengah atau tegangan rendah. Yang keempat baru melalui konsumen. Semoga paham ya.